A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Dwi Chandrawati dengan NIM 22104111116. Di sini saya akan menjelaskan tentang merger. Ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama adalah definisi merger, yang kedua adalah jenis-jenis merger, yang ketiga adalah manfaat merger, yang keempat faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merger, yang kelima ada contoh merger, yang keenam kesimpulan. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi merger. Merger merupakan penggabungan dua perusahaan menjadi satu dengan tujuan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan bisnis. Dalam merger, perusahaan-perusahaan yang terlibat memiliki profil yang serupa atau yang berbeda secara industri. Tetapi mereka bersama-sama mencari sinergi dan keuntungan yang lebih besar dengan menyatukan usaha mereka. Baik, masuk pada materi yang kedua, yaitu jenis-jenis merger. Yang pertama ada horizontal merger, yaitu merger antara dua perusahaan yang sejenis yang beroperasi dalam industri yang sama. Contohnya adalah seperti dua perusahaan mobil yang berkompetisi di pasar otomotif. Baik, yang kedua yaitu vertical merger. Vertical merger ini merupakan merger antara dua perusahaan yang beroperasi dalam rantai pasokan yang berbeda. Misalnya, produsen bahan baku dan manufaktur akhir yang menggunakan bahan baku tersebut. Baik, yang ketiga ada konglomerat merger, yang mana merger penggabungan antara dua perusahaan yang beroperasi pada industri yang berbeda secara keseluruhan. Contohnya seperti merger antara perusahaan makanan dan perusahaan teknologi. Yang terakhir adalah product extension merger. Yang baik tentang product extension merger adalah penggabungan dua perusahaan untuk menghasilkan sebuah produk yang komplementer satu sama lainnya. Misalnya, produk perusahaan merger makanan ringan dan minuman. Masuk pada poin yang ketiga, yaitu manfaat merger. Yang pertama ada meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, memperluas market share. Yang ketiga, saling melengkapi kelemahan satu sama lain. Yang keempat, penguatan daya saing. Yang kelima, meningkatkan valuasi di mata investor. Nah, yang pertama kan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Manfaat merger adalah meningkatkan profitabilitas perusahaan lantaran beberapa perusahaan melebur menjadi satu, sehingga suntikan dana perusahaan akan makin besar. Sebab dalam hal ini terjadi pula penggabungan aset dan modal. Yang kedua, manfaat merger yang kedua, yaitu memperluas market share. Berikut adalah manfaat merger memperluas market share. Satu, di antara strategi agar bisnis berkembang adalah dengan melakukan diversifikasi. Diversifikasi merupakan penciptaan penawaran produk atau layanan terbaru dan memperluas target pasar lainnya. Strategi ini memerlukan modal besar dengan risiko tinggi. Yang ketiga yaitu saling melengkapi kelemahan satu sama lain. Saling melengkapi kelemahan satu sama lain merupakan manfaat merger. Satu di antaranya, masing-masing perusahaan pasti memiliki kekurangan. Terkadang kekurangan tersebut
mampu menghambat pertumbuhan bisnis. Agar mampu menghindari hal tersebut, perusahaan memutuskan agar melakukan merger, sehingga dampak dari kelemahannya dapat diminimalisasi. Yang keempat adalah penguat daya saing. Melalui merger, perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya dengan menggabungkan kekuatan kompetitif dari perusahaan yang terlibat. Misalnya, melalui pendistribusian yang lebih baik, penelitian dan pengembangan bersama yang terakhir, dan inovasi di pasar. Yang terakhir adalah meningkatkan valuasi di mata investor. Manfaat merger adalah meningkatkan valuasi di mata investor. Perusahaan yang tergabung menjadi merger akan meningkatkan nilai perusahaannya, sebab berkualitas dan kinerjanya menjadi lebih baik akibat kerja sama dengan beberapa perusahaan. Hal ini bisa membuat investor tertarik menanamkan modalnya dalam perusahaan merger. Baik, masuk pada poin berikutnya, yaitu faktor yang dipertimbangkan dalam merger. Yang pertama ada kompatibilitas budaya perusahaan, yaitu keberhasilan merger bergantung pada sejauh mana budaya perusahaan yang terlibat dapat disatukan dan diintegrasikan secara efektif untuk menciptakan keharmonisan dalam organisasi yang baru. Yang kedua ada keuntungan dan nilai pasar, yaitu evaluasi pendapatan, keuntungan, dan nilai pasar dari perusahaan yang ingin digabungkan menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan merger. Yang ketiga, pemegang saham dan otoritas regulasi, yaitu persetujuan dari pemegang saham dan otoritas regulasi yang berwenang, biasanya diperlakukan sebelum merger dapat dilaksanakan. Yang terakhir ada rencana integritas dan manajemen resiko, yaitu perusahaan yang terlibat dalam merger perlu memiliki rencana yang jelas untuk mengintegrasikan operasi, sumber daya, dan karyawan mereka. Ini merupakan contoh merger, yaitu penggabungan antara Gojek dan Tokopedia menjadi perusahaan baru, yaitu GoTo. Poin selanjutnya adalah kesimpulan. Merger adalah strategi bisnis yang kompleks, tetapi dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan yang terlibat. Dalam mengambil keputusan merger, perusahaan harus mempertimbangkan dengan cermat tujuan jangka panjang mereka, kompatibilitas budaya, kesempatan sinergi, serta keuangan dan nilai pasar. Dengan menggabungkan potensi sumber daya dari dua perusahaan atau lebih, merger dapat memberikan keuntungan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih baik, menghadapi persaingan yang ketat, dan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.